Fenomena kebangkitan spiritual yang luar biasa sedang terjadi di negeri Ratu Elizabeth, di mana gelombang besar mu'alaf terus berdatangan dari berbagai latar belakang, mulai dari profesional, seniman, hingga akademisi yang memutuskan untuk memeluk Islam setelah melakukan riset mendalam dan mencari kebenaran. Mereka yang dulunya hidup dalam kegelapan spiritual, kini menemukan cahaya yang menerangi hati mereka, membuktikan bahwa hidayah tidak mengenal batas geografis maupun budaya. Namun sebelum lanjut, mari berbagi kebaikan. Like video ini dan tekan tombol subscribe. Satu klik kecil dari Anda, dampak besar untuk banyak orang. Dengan begitu, kita sama-sama menyebarkan cahaya kebaikan untuk dunia. Tidak menyia-nyiakan niat yang telah lama terpendam, para mualaf ini segera memanfaatkan kesempatan emas untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini, sebuah perjalanan suci yang mereka impikan sejak pertama kali bersyahadat. Bagi mereka, haji bukan sekedar kewajiban ritual, melainkan momen pertemuan langsung dengan Sang Pencipta dan peneguhan cinta yang telah mereka rasakan sejak memeluk Islam. Ketika mata mereka pertama kali memandang Baitullah yang megah berdiri di tengah lautan manusia berjubah putih, tak satu pun dari para mualaf ini mampu menahan derasnya air mata yang mengalir tanpa henti dari pelupuk mata mereka. How did it feel seeing the Kaaba for the first time? Oh, well, I didn't think I cried. Yeah. I did, I really, yeah. Even talking about it now, I can feel myself, yeah. It was, alhamdulillah, amazing experience, and yeah, I think it'll live with me. The energy, it's just like, I don't know, it was, the energy, it was, yeah, my body, everything just sort of, yeah, it changed. It was an experience, as I say, I'll never forget, and I'll always remember. How did it feel seeing the Kaaba for the first time? Just seeing the Kaaba itself, myself, I wept. I don't know where that come from, you know. I was here, I know what it looks like picture-wise, I've seen it in books, but when you actually see it for yourself, there's a sort of anticipation and lack of understanding until you see in regards to the prayer and the structure of obviously Tawaf when you go around 7 times. There's a lot of stuff. I feel if you went on your own, it would be sort of overwhelming. Yeah. By again the grace of Allah, we had our guides, you know, new guys there as well as support for us, and I think it was beautiful. I really do think it was beautiful. I definitely grasped it as well. Tangisan itu bukan tanda kelemahan, melainkan ungkapan syukur terdalam atas karunia hidayah yang membawa mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari kebingungan menuju ketenangan batin. Ketika ditanya tentang perasaannya saat itu, mualaf ini hanya mampu menggelengkan kepala sambil terharu, benar-benar tidak mampu menggambarkan apa yang dirasakan jantungnya karena saking terharunya melihat rumah Allah yang telah ia kenal lewat buku dan layar, kini hadir nyata di depan matanya. Itu adalah perpaduan antara rasa malu akan masa lalu, syukur atas hidayah, dan kekaguman yang meluap-luap terhadap kebesaran Sang Pencipta. Lidah mereka seakan keluh, pikiran mereka seakan beku, dan seluruh indera terpesona dalam keheningan yang hanya diisi oleh isak tangis dan doa-doa lirih yang keluar dari lubuk hati terdalam. How did it feel seeing the Kaaba for the first time? It takes your words and your breath away. The Kaaba for the first time, seeing it with my own eyes, my expectation, I'm not really sure what my expectations were, but from the moment that, you know, I took my gaze upwards, I was absolutely lost for words in awe. You know, for all the people growing around it, you know, the veil like behind you when you come down the escalators, it takes your words and your breath away. Something so simple, but so beautiful at the same time. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك Holy moly, over there! What's it like to have no hair?
Momen itu mengajarkan bahwa ada pengalaman spiritual yang begitu suci hingga bahasa manusia pun tak mampu menangkapnya, dan yang tersisa hanyalah pasrah dan bersujud dalam keheningan penuh makna. Dari kisah para mualaf ini, kita diajarkan bahwa hidayah adalah karunia teragung yang tidak bisa dipaksakan maupun dibeli dengan harta duniawi. Ia datang kepada siapa saja yang mencari kebenaran dengan sungguh, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Kisah mereka juga mengingatkan kita yang telah lahir dalam Islam untuk tidak pernah meremehkan nikmat iman, karena ada orang-orang yang rela merantau, meninggalkan keluarga, dan melewati lika-liku panjang hanya untuk merasakan keindahan bersujud kepada Allah. Marilah kita menjaga hati agar tetap rendah, selalu mensyukuri nikmat Islam, dan terus berdoa agar hidayah senantiasa menaungi langkah kita hingga akhir hayat. Wallahu alam bissawab. Holy moly, over there! What's it like to have no hair?